Baiklah, saya akan mempresentasikan rangkuman dari video-video materi Basic Computer Network or Internet. Jadi video yang pertama itu The Internet, HTTP and HTML. Jadi saya jelaskan dulu. Jadi internet itu benar-benar mengubah cara orang berinteraksi dan berhubungan. Nah, tapi bagaimana cara kerjanya? Nah, jadi berbicara mengenai bagaimana sebenarnya cara kerja browser web yang kita gunakan sehari-hari. Nah, jadi pada saat itu komputer kita mulai berbicara dengan komputer lainnya yang disebut server, yang biasanya terletak ribuan mil jauhnya. Nah, dalam waktu milidetik, komputer kita akan meminta situs web pada server itu. Dan server itu mulai membalas percakapan komputer kita dalam bahasa yang disebut HTTP. Nah, jadi HTTP itu adalah singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Nah, jadi jika kita coba masuk ke dalam Tumblr dan memuat halaman masuk, nah jadi yang kita lakukan itu hanya mengirimkan permintaan GET ke server Tumblr yang bertulisan GET atau login. Nah, dalam hal itu, dia memberitahu server Tumblr bahwa kita meminta semua kode HTML untuk halaman masuk Tumblr. Nah, jadi HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language dan kita bisa menganggap sebagai bahasa yang digunakan untuk memberitahu browser web cara membuat laman web. Nah, jadi HTML adalah bahasa yang digunakan untuk membuat judulnya besar, yang biasanya digunakan untuk membuat judul yang besar dan tebal, untuk membuat font menjadi font yang tepat, untuk menautkan teks tertentu ke halaman lain tertentu, untuk membuat sebagai teks tebal, untuk membuat sebagai teks italik, untuk memasang gambar di tengah halaman, meluruskan ke gambar ke kanan, kiri, dan ke kiri. Kanan dan kiri. Nah, jadi teks dari suatu halaman web itu langsung tercantum di HTML. Namun, bagian lainnya seperti gambar atau video merupakan file terpisah dengan URL mereka sendiri yang perlu diminta. Nah, browser mengirimkan HTTP terpisah untuk setiap bagian tersebut dan menampilkan mereka setelah mereka tiba. Nah, jika suatu halaman web memiliki banyak gambar berbeda, setiap gambar menyebabkan permintaan HTTP terpisah dan halamannya lebih lambat. Nah, terkadang jika kita menjelajahi web, kita tidak hanya meminta halaman dengan GET. Nah, terkadang kita mengirimkan informasi seperti saat mengisi formulir atau mengetikkan pertanyaan pencarian. Nah, browser kita ini mengirimkan informasi ini dalam teks biasa kepada server web menggunakan permintaan POST HTTP. Nah, anggap saja kita tuh masuk ke Tumblr. Nah, yang pertama kita lakukan itu membuat permintaan POST yang merupakan pos menuju halaman masuk Tumblr yang memiliki beberapa data yang ditautkan padanya. Nah, pos ini memiliki alamat surel sekaligus kata sandi kita. Nah, itu semua tuh dikirim ke server Tumblr. Nah, server Tumblr memastikan bahwa oke, itu adalah kita. Nah, jadi ia mengirim halaman web kembali ke browser kita dan berkata berhasil dan udah masuk sebagai kita nih user yang kita sedang kita gunakan. Nah, tapi bersama dengan halaman web itu, ia juga menautkan sedikit data cookie tak kasat mata yang dilihat dan diketahui browser kita untuk disimpan. Nah, dan ini sangat penting karena ini benar-benar cara satu-satunya suatu situs web dapat mengingat siapa kita. Nah, semua data cookie sebenarnya adalah kartu identitas untuk Tumblr. Nah, ini adalah angka yang mengenali sebagai user yang kita gunakan. Nah, dan browser web kita itu menyimpan angka tersebut dan kali berikutnya jika kita merefresh Tumblr, kali berikutnya juga kita mengunjungi tumblr.com. Nah, browser web kita itu paham untuk menautkan nomor identitas dengan permintaan yang dikirimnya ke server Tumblr. Nah, jadi sekarang server Tumblr melihat permintaan datang dari browser kita, melihat nomor identitas dan mengerti. Oke. Nah, ini adalah permintaan dari kita. Nah, sekarang internet sepenuhnya terbuka. Semua koneksinya itu dibagikan dan informasi dikirim dalam teks biasa. Nah, hal ini memungkinkan para peretas untuk mengintip informasi pribadi yang kita kirim melalui internet. Nah, namun situs web yang aman mencegah hal ini terjadi dengan meminta browser web kita untuk berkomunikasi melalui saluran yang aman dengan menggunakan sesuatu yang disebut Secure Sockets Layer dan penerusnya. Nah, Transport Layer Security. Dan kita bisa menganggap SSL dan TLS itu sebagai lapisan keamanan
yang melapisi komunikasi kita untuk melindungi mereka dari pengintipan atau gangguan. Nah, SSL dan TSL aktif saat kita melihat gembok kecil yang muncul pada bilah alamat browser kita. Nah, di sebelah HTTPS, protokol HTTPS memastikan bahwa permintaan HTTP kita itu aman dan dilindungi. Baiklah, saya akan lanjut ke video yang kedua, yaitu The Internet Encryption and Public Keys. Sebentar. Nah, jadi meskipun sistem terbuka, jadi kita masih membagikan banyak sekali data pribadi. Nah, hal-hal seperti nomor kartu kredit, informasi bank, kata sandi, dan surel. Nah, jadi bagaimana cara semua hal pribadi itu disembunyikan? Nah, berbagai jenis data dapat disembunyikan melalui proses bernama enkripsi, pengacakan atau pengubahan pesan untuk menyembunyikan teks aslinya. Nah, kalau deskripsi itu adalah proses penyusunan pesan tersebut untuk membuatnya dapat dibaca. Nah, salah satu metode enkripsi pertama yang paling dikenal adalah Caesar Cipher. Berasal dari Julius Caesar, jenderal Romawi yang mengenkripsi perintah militernya untuk memastikan apabila sebuah pesan direbut oleh musuh, mereka tidak akan bisa membacanya. Nah, Caesar Cipher merupakan algoritma yang menggantikan setiap huruf pada pesan asli dengan huruf yang berjarak beberapa langkah di bawahnya. Nah, jika angka tersebut hanya diketahui oleh pengirim dan penerima, maka itu disebut kunci. Kunci tersebut memungkinkan pembaca untuk membuka pesan rahasia. Contohnya, jika pesan asli kita itu adalah hello, maka dia akan menggunakan algoritma Caesar Cipher dengan kunci senilai 5. Nah, pesan enkripsi tersebut akan jadi seperti yang tadi itu. Seperti yang akan hasilnya muncul. Nah, untuk deskripsi pesan, penerima hanya perlu menggunakan kunci untuk membalikkan prosesnya. Nah, namun ada masalah besar dengan Caesar Cipher. Nah, siapapun dapat dengan mudah membobol atau memecah pesan terenkripsi dengan mencoba semua kemungkinan kunci. Dan dalam alfabet bahasa Inggris hanya ada 26 huruf. Nah, artinya kita hanya perlu mencoba paling banyak 26 kunci untuk mendeskripsi pesan. Nah, sekarang mencoba 26 kemungkinan kunci itu tidak begitu sulit. Nah, paling lama membutuhkan waktu ya 1 atau 2 jam. Nah, alih-alih mengubah setiap huruf dengan jumlah yang sama, sekarang kita coba ubah setiap huruf dengan jumlah yang berbeda. Nah, dalam contoh ini, kunci 10 digit itu menunjukkan beberapa banyak posisi tiap huruf berurutan yang akan diubah untuk menenkripsi pesan yang lebih panjang. Nah, menebak kunci ini akan sangat sulit. Nah, dengan menggunakan enkripsi 10 digit, ada 10 miliar kemungkinan solusi kunci. Nah, sudah jelas itu lebih banyak dari yang bisa dipecahkan manusia. Nah, akan butuh waktu berabad-abad. Nah, namun komputer itu rata-rata saat ini hanya akan membutuhkan beberapa detik untuk mencoba seluruh 10 miliar kemungkinan. Nah, saat pengirim dan penerima berbagi kunci yang sama dengan mengacak dan menyusun sebuah pesan, nah itu disebut enkripsi simetris. Nah, dengan menggunakan enkripsi simetris, seperti Caesar Cipher, kunci rahasia harus disetujui terlebih dahulu oleh 2 orang secara pribadi. Nah, jadi itu baik bagi semua orang. Namun internet itu terbuka dan publik. Jadi mustahil bagi 2 komputer untuk bertemu. Nah, secara pribadi untuk menyetujui kunci rahasia, alih-alih komputer menggunakan kunci enkripsi asimetris, kunci publik yang dapat ditukarkan dengan siapapun, dan kunci pribadi yang tidak dibagikan. Nah, kunci publik itu digunakan untuk mengenkripsi data, dan siapapun dapat menggunakannya untuk membuat pesan rahasia. Namun, rahasia tersebut hanya dapat dideskripsi oleh komputer dengan akses. Nah, menuju kunci pribadi tersebut, cara kerjanya itu adalah dengan memperhitungan matematika yang tidak akan kita bahas yang tidak akan menggunakan perhitungan matematika. Nah, jadi anggap seperti ini. Bayangkan jika kita memiliki kotak surat pribadi itu. Nah, di mana siapapun dapat memasukkan surat. Nah, tapi mereka memerlukan kunci untuk melakukannya. Nah, kriptografi kunci publik adalah dasar dari seluruh pertukaran pesan yang aman di internet yang terbuka ini, termasuk protokol keamanan yang dikenal dengan SSL dan TLS, yang melindungi kita saat kita menelusuri web. Nah, komputer kita menggunakannya saat ini.
kapanpun kita melihat gembok kecil atau huruf HTTPS di bilah alamat browser kita. Nah, ini berarti komputer kita itu menggunakan enkripsi kunci publik atau bertukar data secara aman dengan sistem web yang kita kunjungi. Nah, semakin banyak orang yang memanfaatkan internet, maka semakin banyak pula data pribadi yang akan dipancarkan dengan kebutuhan untuk mengamankan data tersebut akan jauh lebih penting. Nah, sekarang saya lanjut ke video yang ketiga, yaitu Cyber Security and Crime. Ya, jadi dalam beberapa tahun belakangan itu, ratusan kartu kredit itu telah dicuri. Nah, puluhan juta nomor keamanan sosial dan catatan kesehatan dibobol. Nah, bahkan mesin sentrifugal nuklir telah diretas dan drone udara tanpa awak telah dibajak. Nah, ini semua itu dilakukan dengan mengeksploitasi kerentanan dalam perangkat keras dan perangkat lunak atau seringnya dengan memanfaatkan keputusan tak disengaja yang dibuat oleh para pengguna perangkat lunak. Nah, kalau dalam biologi dan hidup, virus itu adalah organisme yang tersebar melalui batuk, bersin, atau kontak fisik. Nah, kalau virus dia bekerja dengan menginfeksi sel, menyuntikkan materi genetik mereka, dan menggunakan sel-sel tersebut untuk menggandakan diri. Jadi mereka tuh dapat membuat orang-orang sakit lalu menyebarkan ke orang lain. Nah, cara kerja virus komputer itu sedikit mirip. Nah, jadi virus itu adalah program yang dapat dijalankan yang diinstal biasanya tanpa disengaja dan merugikan pengguna dengan komputer mereka. Nah, virus ini juga mampu untuk menyebarkan dirinya sendiri ke komputer lainnya. Nah, bagaimana awalnya virus ini masuk ke komputer kita? Jadi ada beberapa cara penyerang dapat menginfeksi komputer seseorang. Nah, mereka itu dapat memancing korban untuk menginstal program dengan tipuan mengenai tujuan program tersebut. Contohnya ada banyak virus yang disamarkan sebagai pembaruan keamanan. Nah, mungkin juga perangkat lunak di komputer kita itu memiliki kerentanan. Nah, jadi seorang penyerang dapat menginstal virus tersebut bahkan tanpa memerlukan izin tersurat. Nah, setelah virus masuk ke komputer kita, virus itu bisa mencuri atau menghapus file kita, mengendalikan program lainnya, atau bahkan memungkinkan orang lain untuk mengendalikan komputer kita dari jauh. Nah, dengan menggunakan virus komputer, peretas dapat mengambil alih jutaan komputer di seluruh dunia dan menggunakannya sebagai pasukan digital, yang dikenal sebagai botnet. Nah, untuk menyerang dan menentukan situs web, serangan jenis ini itu disebut penolakan pelayanan terdistribusi. Penolakan pelayanan adalah saat di mana peretas membanjiri situs web dengan begitu banyak permintaan. Nah, trik lainnya yang digunakan oleh pelaku sebagai kejahatan cyber adalah mengirimkan berbagai surel spam dengan menipu orang-orang untuk membagikan informasi pribadi sensitif. Nah, ini tuh disebut penipuan pengelabuan. Nah, penipuan pengelabuan adalah saat kita mendapatkan surel yang tanpa dipercaya yang meminta untuk masuk ke akun. Nah, tapi mengklik surel tersebut akan membawa kita ke situs web palsu. Nah, jika tetap masuk, kita telah ditipu untuk memberikan kata sandi kita. Nah, setelah itu, peretas dapat menggunakan kredensial masuk kita untuk mengakses akun asli untuk mencuri informasi atau bahkan mencuri uang kita. Nah, pada kenyataannya ada langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk melindungi diri kita. Seringkali tindakan kita tidak hanya memengaruhi keamanan data dan komputer kita sendiri, tapi juga keamanan semua orang di sekolah, tempat kerja, dan rumah kita. Nah, dengan miliaran atau triliunan dolar sebagai taruhannya. Jadi pelaku kejahatan miliar dolar atau miliar rupiah ya kalau di Indonesia. Nah, pelaku kejahatan cyber semakin cerdas setiap tahunnya dan kita semua itu perlu mengimbanginya. Kemudian lanjut ke video yang keempat, yaitu The Internet, How Search Works. Nah, saat kita melakukan searching, mesin pencari atau searching engine itu tidak benar-benar menjelajahi World Wide Web untuk menjalankan pencarian kita dalam waktu nyata. Dan itu karena ada lebih dari lainnya yang sedang dibuat setiap menitnya. Nah, jadi jika mesin pencarian harus menjelajahi setiap situs untuk menemukan hal yang kita inginkan,
akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, jadi untuk mempercepat pencarian kita, mesin pencarian terus memindai web untuk mencatat informasi yang mungkin dapat membantu pencarian kita. Nantinya, internet adalah jaringan halaman-halaman yang terhubung satu sama lain melalui hyperlink. Nah, mesin pencarian terus-menerus menjalankan program yang disebut spider yang menjelajahi halaman web untuk mengumpulkan informasi tentang mereka. Nah, setiap kali hyperlink ditemukan, ia akan mengikutinya sampai ia telah mengunjungi setiap halaman yang dapat ditemukan di seluruh internet. Nah, untuk setiap halaman yang dikunjungi spider, ia mencatat segala informasi yang mungkin diperlukan untuk pencarian dan menambahkannya ke dalam basis data khusus yang disebut indeks pencarian. Nah, saat kita menanyakan berapa lama, misalnya nih, kita nanya berapa lama waktu yang diperlukan untuk pergi ke Mars. Nah, mesin pencari ini akan mencari setiap kata-kata tersebut dalam indeks pencarian untuk segera membuat daftar dari semua halaman di internet yang mengandung kata-kata tersebut. Nah, namun, hanya mencari istilah-istilah pencarian ini saja dapat menghasilkan jutaan halaman. Jadi, mesin pencarian harus mampu menentukan kecocokan terbaik untuk ditunjukkan terlebih dahulu. Nah, disinilah prosesnya semakin rumit karena mesin pencarian itu mungkin harus menebak apa yang kita cari. Nah, tiap mesin pencarian menggunakan algoritmanya sendiri untuk menilai halaman-halaman tersebut berdasarkan apa yang menurutnya kita inginkan. Nah, algoritma peringkat mesin pencarian mungkin akan memeriksa apabila istilah pencarian kita itu muncul di judul halaman. Nah, meski pencari itu mungkin memeriksa apabila semua kata muncul berdampingan atau angka dari perhitungan lain yang membantu menentukan halaman yang ingin kita lihat dan yang tidak. Nah, Google menciptakan algoritma paling terkenal untuk memilih hasil pencarian yang paling relevan dengan mempertimbangkan berapa banyak halaman web lainnya yang tertaut dengan halaman yang diberikan. Nah, jadi tujuannya itu adalah jika banyak situs web berpikir bahwa sebuah web itu menarik, nah maka itu mungkin adalah halaman yang kita cari. Nah, program pencarian selalu berevolusi untuk meningkatkan algoritma agar menghasilkan hasil pencarian yang lebih baik dan lebih cepat dari pesaing-pesaing mereka. Nah, mesin pencarian saat ini bahkan menggunakan informasi yang belum kita berikan secara tersurat untuk membantu mengerucutkan pencarian kita. Jadi sebagai contoh, nah jika kita pengen nyari misalnya taman anjing, nah banyak mesin pencarian yang akan memberikan kita hasil pencarian untuk semua taman anjing di dekat kita. Nah, meskipun kita tidak mengetikkan lokasi, mesin pencarian modern juga lebih memahami dari sekadar kata-kata pada halaman. Tapi apa arti sebenarnya untuk menemukan hasil terbaik yang sesuai dengan yang kita cari? Nah, contohnya itu jika kita mencari, contohnya contohnya itu picture cepat. Mesin pencari akan tahu jika sedang mencari seorang atlet. Nah, namun jika kita mencari picture besar, mesin pencari akan mencarikan pilihan untuk dapur kita. Oke, jadi mungkin sekian itu saja rangkuman dari video-video materi dari itu apa? Basic Computer Network or Internet.